Halo, shalom. Kita berjumpa kembali di sesi yang keempat ini ya, di mana saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca gitu ya. Saya yang akan membacakan, teman-teman menyimak gitu ya apa yang saya bacakan. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, di sini dikatakan bahwa tips ya, supaya kita itu tidak menuruti keinginan daging, yaitu dengan hidup yang dipenuhi oleh Roh. Kita sudah belajar di sesi-sesi yang sebelumnya apa saja itu perbuatan daging ya. Di mana perbuatan daging itu akan membuat kita tidak bisa mendapat bagian dari kerajaan Allah. Jadi betapa pentingnya supaya kita itu tidak menuruti keinginan daging yang akan membawa kita menuju kepada kehancuran. Nah, sehingga ketika kita membuka hati kita untuk Roh Allah tinggal di dalam hidup kita, di dalam diri kita, itu sama juga berarti kita akan membuka lebar-lebar untuk karya Allah itu dinyatakan di dalam hidup kita. Nah, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang dimana dia membuka diri ya untuk Tuhan itu berkarya, bekerja melalui hidupnya. Kita
Lihat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai 22. Saya akan bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah baterah dari kayu gofir. Baterah itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, jadi dikatakan bahwa riwayat Nuh ini, dia itu dipandang Tuhan adalah seseorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan hidupnya itu bergaul dengan Allah. Jadi mempunyai hubungan yang erat gitu ya dengan Tuhannya. Sehingga itulah yang menyelamatkan Nuh dari bencana yang Tuhan berikan buat makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Nah, dikatakan di
Ayat yang ke-11 tadi itu adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Tapi di ayat yang ke-12 itu dikatakan bahwa Allah menilik bumi dan sungguhlah rusak benar. Loh, lah Tuhan ini kan Allah Maha Tahu ya. Kan seharusnya Tuhan itu ngerti dari awalnya itu. Udah rusak, bener-bener memang. Tapi kok baru ditilik gitu loh. Kok Allah itu perlu menilik. Sehingga Allah itu benar-benar melihat dengan nyata bahwa manusia yang di bumi itu menjalankan hidup yang rusak gitu loh. Bukan Allah itu tidak mengerti. Allah itu segala tindak tanduk kita itu Allah tahu. Allah itu ngerti gitu ya. Tetapi Allah itu selalu memberikan kesempatan gitu ya kepada ciptaannya, gitu ya, manusia ciptaannya, kepada saudara dan saya juga. Ketika kita juga melakukan sebuah kesalahan, Tuhan berikan kesempatan. Ketika Daud melakukan sebuah kesalahan, dia tidur dengan Batseba gitu ya. Allah ngerti nggak? Ngerti Allah itu, tapi dibiarin gitu ya. Allah itu istilahnya tuh melihat gitu loh, ingin melihat pertobatan kita. Tapi kita lihat bahwa Daud ketika diberikan kesempatan oleh Tuhan ya untuk bertobat, dia tidak menyadari kesalahannya, tetapi dia malah melangkah lebih jauh lagi. Dia itu sampai membunuh Uriah gitu ya. Ketika diketahui bahwa Batseba ini hamil dan karena Uriah ini tidak mau pulang tidur dengan istrinya, sehingga Daud ini ketakutan gitu ya. Nanti kan ketahuan, akhirnya aku ini yang meniduri Batseba. Nah ini adalah sebuah aib gitu ya, yang berusaha ditutup oleh Raja Daud, tetapi dia menutupnya justru dengan melakukan sebuah kejahatan. Di mana dia itu mengatur sebuah strategi supaya Uriah ini terbunuh di medan perang. Ketika dilihat Daud ini sudah sangat parah, nah di situ baru Tuhan itu mengutus nabinya menegur ya, Raja Daud ini. Nah, demikian juga dengan manusia pada zaman Nuh ini. Nah, Tuhan itu udah tahu bahwa manusia di bumi ini jahat. Tapi Tuhan itu pura-pura nggak tahu. Istilahnya Tuhan itu tidak menjadi perhatian khusus dulu sama Tuhan. Dibiarin sama Tuhan itu. Dengan harapan mereka ini bertobat. Ternyata setelah kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia di bumi ini, mereka itu tidak bertambah baik, tidak bertobat, tetapi semakin rusak gitu ya. Jadi setiap kita itu akan mendapat sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri, tergantung kita gitu ya. Nah, syukur-syukur kalau kita itu bisa dengan cepat gitu ya memperbaiki kesalahan kita. Karena kalau tidak, kalau sudah lewat batas waktu, lewat batas kesempatan yang Tuhan beri, tinggal hukuman yang datang itu. Nah, hukuman itu pastinya nggak enak gitu ya. Tidak ada hukuman itu yang enak gitu. Meskipun di tengah-tengah hukuman ketika kita mau bertobat, mau berbalik ke jalan yang benar, ya Tuhan proteksi gitu ya. Ada proteksi Tuhan, tetap ada gitu ya, di dalam kita menjalani hukuman. Daud pun juga ketika dia mendapatkan sebuah hukuman, juga Tuhan tetap proteksi gitu ya. Tuhan tetap lindungi kedudukannya sebagai seorang raja. Gitu ya. Karena Tuhan juga punya kepentingan untuk Raja Daud.
untuk kelangsungan bangsa Israel. Nah, di sini Nuh ini mendapat mandat dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa manusia di bumi ini sudah tidak Tuhan tidak melihat ada harapan lagi gitu ya untuk manusia di bumi ini bertobat. Karena dikatakan itu sudah rusak benar gitu ya. Sungguhlah rusak benar. Berarti itu udah parah gitu ya. Kalau mobil itu udah ringsek sek gitu ya, sudah enggak bisa diperbaiki lagi gitu. Sehingga ya sudah, karena sudah ada di dalam tahap seperti itu, pilihan yang diambil oleh manusia di bumi melakukan kejahatan. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk memusnahkan semua makhluk hidup kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, Nuh itu mendapat kesempatan dari Tuhan. Nah, dia disuruh membuat sebuah baterah gitu ya. Tuhan ngomong gitu ya, bahwa Tuhan akan membasmi gitu ya semua manusia di bumi. Nah, buatlah bagimu sebuah baterah dari kayu gofir. Baterah itu harus dibuat berpetak-petak, harus ditutup gitu ya dengan pakal dari luar, dari dalam. Terus panjangnya itu ya harus 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Suruh buat atap gitu ya. Gitu. Terus suruh masang pintu pada lambung, dibuat bertingkat bawah, tengah, atas. Nah, Tuhan memberikan perintah itu dengan detail. Di mana ini menunjukkan di dalam Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan itu tidak pernah main-main. Gitu ya. Tuhan ini memperhatikan segala sesuatunya dengan detail, dengan teliti. Gitu. Sehingga Tuhan tidak asal main, ya sudahlah buat baterah aja, terus pokoknya asal jadi, nanti aku akan lindungi. Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Tuhan mengajarkan kita untuk serius di dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, di sini ada peruntukannya. Kenapa kok kayu itu harus dari kayu gofir? Ketika diteliti, tidak ditemukan kayu gofir itu adalah kayu yang seperti apa, tetapi menurut ahli-ahli yang menelitinya itu diprediksi kayu gofir ini ya adalah sejenis kayu cemara gitu ya, yang di mana dia mempunyai sebuah kekuatan untuk menahan air. Jadi kenapa kok Tuhan itu nyuruh Nuh ini membuat dari kayu gofir? Karena air bah yang akan Tuhan datangkan itu bukan cuma 1 buat atau 2 hari aja. Itu dalam jangka waktu 40 hari, 40 malam air bah itu didatangkan. Dan nunggu keringnya itu juga memerlukan waktu yang panjang. Sehingga diperlukan sebuah bahtera itu yang kuat, yang bisa menahan dari air yang ada. Itu kan terapung-apung gitu ya, bahtera itu. Nah, kalau enggak kuat nanti gimana dengan kehidupan Nuh dan keluarganya dan makhluk hidup yang di dalamnya. Sehingga semuanya itu udah ada perhitungan yang akurat. Nah, di sini Tuhan itu juga memerintahkan Nuh ini untuk membawa makhluk hidup gitu ya. Dikatakan itu
dari segala yang hidup, dari segala makhluk, semuanya harus engkau bawa satu pasang ke dalam batra, supaya terpelihara hidup makhluk itu bersama-sama dengan Nuh, gitu ya. Dari segala jenis burung, segala jenis hewan, segala jenis binatang melata di muka bumi harus dibawa satu pasang. Begitu banyak tugas dari Nuh ini. Tetapi Nuh tidak melakukan perbantahan dari apa yang Tuhan perintahkan. Kalau dari kita mungkin sering gitu ya, atau pernah gitu ya, ketika disuruh Tuhan melakukan sesuatu itu, kita bantah. Gitu. Ya bagaimana bisa Tuhan? Nggak masuk akal Tuhan seperti ini. Gitu. Ketika uang pas-pasan, suruh nolong orang. Gini. Nah Tuhan aku sendiri yang masih pas-pasan. Ya kalau uangku banyak gitu ya, Tuhan nyuruh aku nolong orang ya, nggak ada masalah Tuhan. Ya ini buat kebutuhan hidupku sehari-hari aja nggak cukup, pas-pasan, isai-isai kurang. Nanti kalau ada keperluan mendadak gimana? Ada ya dari kita itu ya, yang melakukan hal seperti itu. Musa itu juga melakukan perbantahan ketika diberikan perintah oleh Tuhan. Mimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ngomongnya dia petah lidah. Nggak dijalani dulu. Gitu ya. Langsung komen. Padahal ketika akhirnya Musa menerima tugas dari Tuhan, dia itu ya sanggup loh memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Meskipun dia ya ada pontang-pantingnya. Sampai dia pun juga saking keselnya ya memerintah bangsa Israel ini. Sampai dia melakukan sebuah kesalahan. Tidak menghormati keputusan Tuhan. Tapi dia itu di luar kesalahannya, dia membuktikan bahwa bersama dengan Tuhan, dia bisa, gitu ya. Dia sanggup melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Akhirnya bangsa Israel ini keluar itu dari tanah Mesir karena Musa nuruti. Disuruh melakukan A, ya sudah nurut. Nah, demikian juga dengan Nuh. Nuh tidak bantah loh. Malahan Musa masih berbantah. Nuh tidak bantah. Bayangkan, disuruh mengerjakan tugas yang berat membuat bahtera. Gitu. Bukan pekerjaan yang mudah. Gitu. Bagaimana besarnya itu bahtera yang dibangunnya. Belum lagi nanti dia menghadapi gitu ya, hujatan, cemooh dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ditertawain gitu ya. Nah, kadang kita di dalam melaksanakan perintah Tuhan, kita itu ragu-ragu, kita enggak mau. Karena kita itu malu, kita itu takut ditertawakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Tetapi kita juga ada melihat contoh bahwa janda di Sarfat itu, ketika dia disuruh Nabi Elia membuat roti dari secuil tepung itu, dia tetap melangkah. Meskipun mungkin secara orang dunia perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan yang bodoh. Seringkali kita itu gak kuat menghadapi omongan orang-orang di sekitar kita itu. Ketika kita suruh melakukan sesuatu, misal ya itu tadi, dalam keadaan situasi yang pas-pasan, kita itu
nolong orang, nanti diomeli sama orang-orang. Kamu tuh ya nggak berhikmat gitu ya, bodoh perbuatanmu. Kalau kamu punya uang itu loh, nanti baru kamu bisa. Mau ngasih sebanyak apapun tuh kamu sanggup, malah orang yang kamu tolong itu bisa jauh lebih banyak. Nah, masalahnya kadang disuruh nolong sama Tuhan itu ya pada waktu kita itu sedang pas-pasan. Nah, Nuh tahu ini, dia tidak gentar. Sekalipun ada orang-orang yang menertawakannya ketika membuat Baterah ini, dia tidak ambil pusing. Dia berpikir yang penting aku melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, titik. Di situ. Dan Nuh ini melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia nggak nawar, gitu ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika dia nggak nawar, gitu ya. Nah, Tuhan ketika menyuruh atau memerintahkan kita di dalam melakukan sesuatu, Tuhan itu bertanggung jawab untuk apa yang diperintahkannya itu. Nah, di dalam hal ini, sekalipun Tuhan itu memerintahkan Nuh ya untuk membawa makhluk hidup itu sepasang-sepasang. Nah, tetapi Tuhan itu juga tahu. Tuhan itu ingin ngelihat gimana sih ketika ini protes nggak Nuh ini. Nah, Tuhan tapi juga mengerti bahwa tidak mudah untuk mengumpulkan makhluk-makhluk hidup itu, hewan-hewan itu sepasang-sepasang, nyari itu ya. Itu kan hewan itu semebar ya, menyebar kemana-mana gitu ya. Ada yang di padang rumput, ada yang di hutan, ada yang di mana. Nah, Tuhan pada akhirnya tidak perlu Nuh ini susah payah gitu ya, mencari binatang-binatang untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Tapi justru didatangkan sendiri oleh Tuhan binatang-binatang ini. Itu di dalam Kejadian 7 ya. Dalam Kejadian 7 yang ayatnya yang ke-8. Kejadian 7 ayat ke-8. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Yang selanjutnya, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Nah, dikatakan di sini, datang sendiri binatang ini, jantan dan betina. Nggak usah Nuh itu milih lagi, umpamanya mencari binatang itu terus meriksa. Nuh yang jantan ini mana ya? Nih, oh ini jantan, terus diambil. Terus dilihat lagi, oh ini bukan betina, jantan lagi terus dilepas. Itu enggak seperti itu. Nah, Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kesulitan kita. Tapi terkadang Tuhan ketika memberikan sebuah perintah, Tuhan itu ingin menguji kita, melihat respon kita. Apakah kita mengeluarkan respon hati yang benar atau kita malahan protes sama Tuhan atau memberontak dari apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Nuh ini ketika semua binatang ini udah masuk gitu ya, kemudian ditutup pintunya, air bah datang, didatangkan oleh Tuhan.
40 hari 40 malam. Nah, setelah melewati 40 hari 40 malam itu, Nuh itu melihat gitu ya, kan terapung-apung ini baterainya ini. Dan ternyata, eee, benar yang diperintahkan oleh Tuhan. Di situ Nuh menyadari, "Oh ternyata ini ya, apa namanya, ketika aku melaksanakan dengan tepat di dalam membuat sebuah bahtera," gitu ya. Disuruh ukurannya segini, harus segini, disuruh pakai kayu gofir. Gunanya itu ini loh, semua itu ada peruntukannya. Nah, jadi ketika sudah lewat 40 hari, Nuh ini tidak langsung istilahnya asal main tabrak gitu ya. Dia membuka tingkap langit, tingkap baterah dulu ya. Lalu melepaskan seekor burung gagak gitu ya di situ. Nah, Nuh ini melepas burung gagak ini kan dikatakan ada burung gagak, ada burung merpati yang dilepaskan oleh Nuh. Nah, kenapa kok pertama kali Nuh ini melepaskan burung gagak dulu gitu ya, bukan burung merpati gitu ya. Nah, Nuh itu melepas burung gagak ini, eee, lebih dulu, itu dengan tujuan mencari daratan yang kering gitu ya. Karena burung gagak ini dia bisa mencium bangkai dalam radius yang jauh gitu ya. Nah, kalau Nuh itu membuka tingkap bahtera, dia memandang hanya bisa sebatas dia memandang, pendek gitu ya, nggak bisa memandang sampai jauh gitu ya. Mungkin nanti kalau dalam jangka yang pendek itu, dia melihat, oh sejangkau pandangannya itu kelihatannya udah kering. Tapi kan yang lebih jauh lagi itu masih kering, masih ada airnya atau sudah kering kan nggak ngerti ya. Nah, itu makanya dia melepaskan burung gagak ini, untuk dia itu mengintai gitu ya. Burung gagak ini bisa mencium bangkai sampai jauh. Nah, burung merpati itu dilepaskan, itu supaya dia untuk mencari tahu kira-kira kapan sih dia bisa keluar dari bahtera ini bersama keluarga dan makhluk-makhluk lainnya. Karena dia tidak bisa hanya mengandalkan burung gagak. Karena burung gagak ini memang mempunyai sebuah kelebihan, bisa mencium bau bangkai dalam radius yang jauh. Bisa dia bisa mengintai apakah ada daratan yang sudah kering gitu ya. Eee, tetapi burung gagak ini bukan tipe burung yang setia. Karena dikatakan bahwa burung gagak ini, cuma datang pergi, bukan nggak masuk ke dalam bahtera. Sehingga, Nuh ini tidak bisa melihat gitu ya dengan jelas melalui burung gagak ini. Apakah ini waktunya udah tepat untuk dia keluar. Tetapi di saat yang berikutnya, dia itu melepaskan burung merpati, gitu ya. Jadi ini pelajaran buat kita ketika kita, eee, merencanakan sesuatu, kita harus punya perencanaan cadangan. Jadi ada plan A, ada plan B, gitu ya. Sama seperti Nuh ini, dia mempunyai plan A, melepas burung gagak, tetapi dia juga punya plan B, melepas burung merpati, di mana keduanya ini bisa saling, eee,
bekerja untuk Nuh ini bisa ngerti gitu ya, apa yang harus dilakukan. Nah, burung merpati ini lebih berguna, dilihat Nuh ini lebih berguna untuk ngecek gitu ya, apakah udah pas waktunya meninggalkan Bahtera. Nah, karena merpati ini tipe burung yang setia gitu ya. Ada dikatakan bahwa dalam Kejadian 8 ayat ke-11 itu bahwa pada waktu senja burung merpati ini pulang ke Bahtera mendapatkan Nuh dan pada paruhnya itu terdapat sehelai daun zaitun gitu ya, yang seger. Nah, di sini sehingga Nuh ini bisa melihat bahwa oh, ternyata udah kering ini, udah mulai kering ini. Nah, Nuh tahu air itu sudah berkurang dari atas bumi. Cuma Nuh itu tidak langsung keluar ketika mengetahui tersebut. Jadi dari sini kita belajar bahwa ketika kita melihat sesuatu yang baik, tetap kita itu harus waspada. Kita tetap harus melakukan investigasi lanjutan gitu ya, supaya tidak salah langkah. Nah, di sini Nuh itu melanjutkan lagi dengan melepaskan burung merpati 7 hari lagi. 3 kali Nuh itu melepaskan burung merpati 7 hari, dan 7 hari lagi. Nah, setelah 7 hari yang terakhir itu merpatinya tidak kembali. Jadi di sini terlihat, oh berarti udah aman ya. Cuma di sini Nuh itu tetap dia tidak keluar dari Bahtera. Dia masih menunggu perintah lanjutan dari Tuhan. Nah, Nuh ini tidak sok gagah-gagahan gitu ya. Oh, aku udah melakukan penelitian, udah ini udah aman, keluar dari Bahtera enggak gitu ya. Jadi pentingnya untuk kita menunggu apa yang menjadi tuntunan Tuhan, step by step. Oh ya. Kita enggak melangkah, tidak mengambil langkah sendiri. Sehingga ketika kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan, itu pas waktunya buat kita. Itu baik situasinya. Nah, di sini Nuh itu dikatakan bahwa eh, disuruh oleh Tuhan gitu ya untuk keluar dari Bahtera. Nah, di itu Kejadian 8 ayat 15 itu dikatakan, keluarlah dari Bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu dan anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala yang binatang melata merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Nah, kemudian baru keluar Nuh ini bersama-sama dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dan istri anak-anaknya. Demikian juga dengan binatang yang ada bersama-sama dengan dia. Nuh ini seseorang yang cerdas, di mana dia ngerti apa yang sepatutnya dia lakukan. Kemudian ketika Nuh ini keluar dari Bahtera itu, apa yang dia lakukan? Dikatakan bahwa Nuh ini mendirikan mezbah. Gitu ya. Nah, dia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dia melakukan sesuatu yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan benar saja, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum dari Nuh,
Tuhan itu langsung berfirman di dalam hatinya bahwa Tuhan tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan dalam hatinya itu jahat. Karena perbuatan Nuh yang benar ini, yang menghormati Tuhannya, sekalipun Nuh ini tidak disuruh oleh Tuhan. Kadang ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang benar, sekalipun kita tidak mendapatkan perintah dari Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan loh. Ketika Tuhan tidak suruh kita bantu seseorang, tapi saat kita melihat saudara yang kekurangan, kita nolong. Ya. Saat diketuk, malam-malam itu pintunya diketuk gitu ya. Ada seseorang tetangganya yang minta tolong gitu ya. Untuk membawa anaknya, tetangganya ini tidak punya mobil, anaknya sedang sakit. Dan ini sakitnya itu kelihatannya tambah parah. Dia minta tolong supaya bisa membawa anaknya ini ke rumah sakit. Karena seseorang yang diketok pintunya ini yang punya mobil. Tetangganya yang punya anak ini tidak punya mobil. Sedangkan urgent kalau nunggu angkot gitu ya, itu ya lama. Apalagi kalau sudah malam. Biasanya tidak operasi. Nah di situ tetangganya ini kemudian menolong. Sekalipun dia tidak mendapatkan perintah Tuhan, tolongan tetanggamu ini. Dia dengan kesadaran hatinya ya, melakukan perbuatan yang baik. Ini justru yang mendapatkan poin plus dari Tuhan. Apa yang kita kerjakan, sesuatu yang baik, yang menjadi berkat buat orang lain, gitu ya. Yang kita lakukan tanpa harus diperintahkan oleh Tuhan, itu mendapatkan poin khusus di hadapan Tuhan. Nah, di mana ini dilakukan oleh Ayub ini. Sehingga oleh karena tindakan dilakukan oleh Nuh. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nuh ini membuat Tuhan itu akhirnya tidak melakukan perbuatan untuk memusnahkan manusia kembali di masa depan. Sekalipun manusia itu nantinya diketahui berbuat yang jahat. Gitu ya. Tidak dimusnahkan semua gitu ya. Nah, dan apa yang dikerjakan oleh Nuh ini membuat Allah itu memberkati Nuh. Dikatakan di Kejadian 9 ayat yang pertama itu, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Jadi bukan hanya Nuh yang diberkati, tetapi keturunannya pun juga diberkati. Jika kita melakukan hal yang benar, yang mendapat berkat dari Tuhan bukan hanya kita, tetapi keturunan kita pun juga secara otomatis mendapat berkat dari Tuhan. Kemudian juga mendapatkan sebuah kehormatan dari Tuhan. Bahwa melalui Nuh ini nanti disuruh beranak cucu dan bertambah banyak. Disuruh memenuhi bumi. Gitu ya. Sama seperti yang tadinya Adam gitu ya. Dari dia akhirnya manusia bertambah di bumi. Nah, demikian juga dengan Nuh. Ketika dimusnahkan, Nuh ini sisa yang tertinggal beserta keluarganya. Dan dari mereka ini, akhirnya bumi ini menjadi penuh, bertambah banyak.
Dia juga mempunyai otoritas untuk menguasai semua makhluk yang ada di bumi. Di sini, Nuh ketika melewati masa-masa krisis di dalam hidupnya, ya, udah lewat gini ya, dari bencana air bah, udah yang tadinya itu terkungkung di dalam sebuah bahtera. Sekalipun sebuah bahtera ini tempat yang besar gitu ya, dibuat sangat besar. Tapi bagaimanapun juga kalau terkungkung, tertutup di dalam ruangan yang tertutup terus, itu kan juga nyesek ya. Jadi bayangkan, kalau kita di rumah terus gitu, nggak keluar-keluar sama sekali dari rumah. Kan sumpek ya, apa namanya, istilahnya itu, apa ya sumpek itu ya, nyesek gitu ya. Kan rasanya pikiran itu jadi butek gitu. Kan kita itu kepingin melihat, eee, udara yang terbuka, ruangan yang terbuka gitu, di mana pikiran kita itu menjadi fresh. Nah, ketika di dalam bahtera, itu dia juga kan harus ngurusi semua ya, makhluk-makhluk hidup ini jangan sampai mati. Nah, ketika dia sudah melewati fase-fase itu dengan baik gitu ya, nah mulai keluar dari bahtera, dia mulai mendapatkan pekerjaan yang baru, menjadi petani gitu ya. Di mana dia itu membuat kebun anggur. Nah, ketika kehidupannya lebih nyaman gitu ya, eee, lebih tertata rapi, justru itu membuat Nuh ini tidak waspada. Dia di tengah-tengah kenyamanannya, dia lalai, lengah membuat sebuah kesalahan. Dia minum anggur sampai mabuk, padahal bukan tidak disengaja Nuh ini mabuk. Dia di dalam membuat sebuah kebun anggur pasti melakukan sebuah penelitian gitu ya. Nuh bukan seseorang yang sembrono, karena ketika dia ingin mengetahui bumi ini sudah kering atau tidak, dia itu meneliti loh. Dia menerbangkan burung gagak, menerbangkan merpati, dan itu juga tidak sekali dua kali. Itu dilakukan penelitian terus-menerus. Sampai dia melihat bahwa situasinya kelihatannya udah aman. Nah, tentunya Nuh ini di dalam membuat sebuah kebun anggur, dia juga meneliti ketika minum kan ya nggak langsung dalam jumlah yang banyak. Dia minum itu kan, oh nantinya umpamanya setengah gelas, itu gimana kira-kira? Mabuk enggak? Kalau enggak mabuk, ya dia minum umpamanya besoknya 1 gelas. Mabuk enggak? Ketika dia minum umpamanya 2 gelas, agak ngelieng-ngelieng. Lah dia kan ngerti, oh batasnya ini berarti nggak boleh sampai 2 gelas ya, berarti mungkin 1,5 gelas gitu yang dia minum, atau mungkin cuma 1 gelas. Nah di sini dikatakan bahwa Nuh ini minum anggur sampai mabuk. Nah, orang kalau mabuk itu kan tidak sadar ya dengan apa yang dilakukannya, ya. Karena kita juga banyak mendengar cerita orang yang mabuk itu akhirnya dia malah tawuran gitu ya, bertengkar. Atau ada orang yang nyenggol gitu, tiba-tiba dihantam sama dia karena dia tidak sadar gitu ya. Kalau dalam situasi yang biasa mungkin dia bisa, oh sabar, apa namanya, mungkin tidak sengaja yang nyenggol. Tapi kalau orang mabuk itu tidak bisa menguasai dirinya. Nah, di sini Nuh itu di tengah-tengah
mabuknya itu, dia itu telanjang di dalam kemahnya. Di mana ini diketahui oleh salah seorang anaknya yang bernama Ham, gitu ya. Dia itu melihat aurat ayahnya. Kemudian cerita sama saudaranya. Nah, akhirnya saudaranya Sem dan Yafet ini ketika mendengar cerita gitu ya, kan ngerti, oh bapaknya telanjang. Berarti sesuatu yang tabu gitu ya. Melihat bapak yang telanjang itu. Tapi di sini eh, istilahnya Nuh ini, oh, istilahnya anak-anaknya ini Sem dan Yafet itu buru-buru mengambil sehelai kain dan berjalan mundur supaya tidak melihat aurat bapaknya. Ya. Nah, kan Nuh setelah sadar dari mabuk kan bapak cerita ya, oh kemarin papa itu telanjang loh dan apa namanya Sem dan Yafet itu loh yang istilahnya menutupi aurat. Ham itu sempat melihat. Nah di sini serta merta Nuh ini marah gitu ya sama Ham gitu ya. Dianggap kurang ajar Hamnya. Padahal kemungkinan aja Ham ini tidak sengaja gitu ya melihat aurat ayahnya. Mungkin dia kepingin ngomong sama papanya, dia langsung masuk gitu ya. Dan nggak tahu bahwa sedang telanjang gitu. Bukan bukan berarti bisa dikatakan bahwa Ham ini salah 100% gitu. Sehingga Nuh ini tidak bijaksana gitu ya, melihat di dalam menyikapi sebuah perkara. Ketika dia mendengar hal itu, dia langsung mengutuki anaknya, Ham ini. Dia ngomong gitu ya, terkutuklah Kanaan. Kan Ham itu bapak Kanaan gitu ya. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Dikatakan loh, yang paling hina loh. Aduh, banget ya. Orang tua kok bisa ngutuki anaknya kayak gitu ya. Nggak mau lihat dulu situasinya. Sekalipun salah, kan ya nggak usah sampai sebegitunya. Ini sebuah pelajaran buat kita, orang-orang tua gitu ya. Berhati-hati di dalam mengucapkan sebuah perkataan. Jangan sampai kita itu mengucapkan hal-hal yang menjadi kutuk buat anak kita gitu ya. Yang membuat anak-anak kita itu sengsara gitu ya. Kita itu pasti kan kepingin melihat anak-anak kita itu menjadi baik gitu ya keadaannya, diberkati sama Tuhan. Nah ini, Nuh ini. Padahal ini adalah sebuah kesalahan yang dia lakukan gitu loh ya. Yang suruh mabuk itu siapa? Kan karena dia sendiri tuh yang tidak waspada gitu. Minum banyak-banyakan minum anggur. Nah, kadang kita itu ketika melewati masa-masa krisis di dalam hidup kita, kita diberkati, kita itu melenceng dari apa yang menjadi panggilan Tuhan, dari apa yang menjadi perintah Tuhan. Daud pun ketika dia dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menjadi raja, dia juga bisa melenceng, melakukan sebuah kesalahan yang fatal, membunuh Uriah, seorang yang mengabdi kepada dia dan pemerintahannya, seseorang yang jujur, seseorang yang demi membela negaranya tidak memperhatikan istrinya. Memang ada sebuah kesalahan di dalam diri Uriah juga, tidak memperhatikan istrinya sehingga istrinya ini bisa sampai kecantol dengan Raja Daud. Tapi itu tidak menyingkirkan bahwa Raja Daud ini salah membunuh Uriah. Nah, kita belajar bahwa ketika Tuhan membawa hidup kita di dalam puncak kesuksesan,
di dalam berkat-berkat Tuhan. Kita harus waspada. Jangan mengikuti arus dunia. Tetaplah menjadi orang yang berbeda dari orang-orang dunia. Sekalipun kita ditertawakan, sekalipun mungkin kita dimusuhi, dijauhi, tapi tetaplah berada di dalam rencana Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita itu hidup itu hanya sementara di bumi ini. Yang kita tuju itu nanti kehidupan yang kekal itu loh, di bumi yang baru. Nah, jadi pentingnya untuk kita berjalan selaras dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Kita belajar dari kisah Nuh tadi ya, di mana banyak pelajaran penting yang bisa kita gali. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah ketertiban, sebuah ketelitian di dalam melakukan segala sesuatunya, gitu ya, supaya nggak ceroboh, nggak hanya mengandalkan mujizat, nggak hanya mengandalkan proteksi Tuhan, tapi kita sendiri yang harus bersungguh-sungguh lebih dahulu. Nah, di tengah-tengah itu ketika kita sudah melakukan yang terbaik dan mentok, nah itu di situ Tuhan bisa melakukan sebuah mujizat, gitu ya. Nah, tetapi kita juga bisa belajar dari Nuh ini, di mana dia itu dengan setia, gitu ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nggak mudah untuk kita bisa setia dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu nggak mudah. Karena ada tantangan demi tantangan yang harus kita hadapi. Bagaimana Nuh ini tetap berpegang teguh gitu ya. Dengan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Di mana ini menguatkan kita gitu ya. Supaya tidak mudah goyah. Sekalipun keadaan sudah sulit gitu ya. Nah, sekalipun rasanya itu seperti nggak sanggup lagi. Di tengah-tengah keinginan kita, di tengah-tengah sesuatu yang berusaha kita kerjakan dengan maksimal demi mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, di situ kita akan lihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Nah, seperti Nuh tadi, binatang-binatang itu Tuhan datangkan sendiri, sepasang demi sepasang gitu ya. Tapi harus ada kemauan dari kita dulu. Kita harus nurut dulu gitu. Nah, dan ketika sudah sukses, nah ini banyak orang itu yang kehilangan, yang miss di sini gitu ya. Ketika sudah diberkati, wah ini melenceng gitu. Kadang di masa-masa yang susah, itu kita itu bisa berjalan selaras dengan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Tetapi sesudah sukses, mulai melangkah sendiri gitu ya. Mulai nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Nuh awalnya juga gitu, dengar-dengaran. Bahkan untuk keluar dari Batra pun, itu Nuh itu juga nunggu loh perintah dari Tuhan loh. Tapi ketika dia sudah tidak ada tantangan lagi di dalam hidupnya, tidak ada tantangan yang berat, mulai liar. Daud ketika sudah enak-enak menjadi raja, di mana menjadi pemimpin yang paling tertinggi gitu ya. Tidak ada lagi pimpinan yang di atasnya. Dia bisa mau apa aja bisa gitu.
Yang tadinya rajin berperang, mulai males-malesan, sehingga ya itu dosa mengintip di depan pintu, melihat Batseba gitu ya. Akhirnya timbullah hawa nafsunya, membawa Batseba ke istana. Dan dari situ bencana demi bencana terjadi di dalam hidupnya. Anak-anaknya saling bertempur gitu ya, saling bermusuhan. Bahkan ada anaknya juga yang dikatakan itu meniduri istrinya Daud, selirnya itu. Terus memberontak, mau membunuh Daud loh. Loh, betapa ya kerusakan yang terjadi akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Jadi ini sebuah pembelajaran buat kita, tetaplah menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Sekalipun kita dianggap berbeda oleh orang-orang dunia, dianggap sebagai orang yang bodoh, gitu ya, yang tidak berhikmat, biarin kita ngerti yang lebih mana yang lebih penting yang harus kita lakukan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Ngikut perintah Tuhan atau ngikut keinginan hati kita. Ngikut perintah Tuhan atau ngikut keinginan orang. Semua ada di dalam pilihan kita, di dalam tangan kita. Mau apa yang kita lakukan. Kita akan lanjutkan besok di dalam sesi yang berikutnya. Saya akan akhiri di dalam sesi yang kali ini. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan buat saya sharing firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.